Kami memulainya dengan hal yang kecil untuk menjadikannya hal yang besar. Kami memulainya dengan hal yang sederhana untuk menjadi hal yang luar biasa. Kami mencoba untuk memanusiakan manusia yang sudah tidak termanusiakan lagi oleh manusia lainnya. Memanusiakan manusia kan kita kasih sayang. Kalau orang jalanan ini banyak orang yang tidak ada kasih sayang. Kan sudah liar. Orang liar itu bukan manusia. Seakan-akan bukan manusia. Maka kita memanusiakan yang tidak termanusiakan. Kalau kabupatennya dekatnya Makassar. Oh iya, tahu. Udah tahu belum? Udah. Secercah kebahagiaan, canda, dan tawa telah kami awali sebagai pelipur hati mereka dari tangan-tangan kecil yang mulia. Uluran tangan Anda sangat mereka nantikan untuk dapat menghantarkan mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Begitu banyak momen yang tidak dapat kami tampilkan untuk Anda di Geria PMI Peduli. Kunjungi dan ulurkan bantuan Anda untuk saudara-saudara kita. Kami tunggu Anda di Geria PMI Peduli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas genap karunia, nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan pagi hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan kota kita dan alhamdulillah sudah hadir narasumber yang ada di sebelah kiri saya. Ada Bapak Wanto SKM, beliau adalah Kepala Bagian Pelayanan Masyarakat PMI Kota Surakarta yang nanti akan kita berbincangkan terkait dengan Geria PMI Kota Surakarta. Anda pun nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon yang sudah kami siapkan di 02716793.000, SMS dan juga di WA kami di 08112553.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat pagi ini? Alhamdulillah. Ya. Terkait dengan Geria PMI Kota Surakarta. Kalau PMI Kota Surakarta, saya yakin masyarakat luas sudah banyak yang tahu dan sangat familiar itu ya. Tapi kalau Geria ini, biasanya kalau Geria kan tempat hunian mungkin. Iya, betul. Apa ini dan di mana Geria ini ada? Ya. Silakan. Jadi kalau ngobrol tentang PMI itu secara luas kan masyarakat sudah banyak tahu kegiatan pokoknya di bidang penyediaan darah transfusi yang sehat dan juga di bidang penanggulangan bencana. Dan kebetulan kalau di PMI Kota Surakarta saat ini kita mengembangkan kegiatan-kegiatan di bidang sosial kemanusiaan yang salah satunya adalah Geria PMI. Geria PMI ini bukan perumahan, tapi ini rumah untuk. Nah ini rumah untuk. Jadi kami punya dua geria, yang satu adalah Geria Peduli, yang satu Geria Bahagia. Geria Peduli ini kami memang mengurusi atau menampung sebagai tempat singgahnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami gangguan psikotik atau gangguan kejiwaan, utamanya mereka yang terlantar di jalanan. Jadi memang mereka yang tidak mempunyai tempat tinggal, atau mungkin memang mereka keluar dari rumah, entah apa itu sebabnya, dan akhirnya
hidup di jalanan dan akhirnya tidak mendapatkan perhatian dari siapapun. Nah, ini PMI Kota Surakarta berupaya untuk menampung mereka di Gria Peduli. Nah, itu tempatnya ada di Mojosongo. Nanti ada di Jalan Sumbing Raya, dari arah barat itu terus ke timur, nanti hampir mentok di Jalan Sumbing Raya, nanti kanan jalan. Nah, itu. Yang satunya adalah Gria Bahagia, tempatnya bersebelahan. Ini sama, yang ngurusi juga teman-teman juga sama. Gria Bahagia ini isinya adalah orang tua kita. Jadi lansia yang terlantar di Kota Surakarta, tidak punya sanak saudara, hidup sendiri dan akhirnya tinggal di Gria Bahagia, kita urus bersama-sama. Gitu. Baik. Jadi ada dua ini ya, fasilitas atau gerakan yang selain mengkoordinir darah ya, begitu ya. Baik, kalau untuk latar belakang dan tujuannya apa ini dibentuk Gria Peduli dan Gria Bahagia? Ya, jadi Gria Peduli ini, Gria PMI ini dibentuk pada tahun 2012. Ini berkat inspirasi dari seorang tukang batu yang ada di daerah Jombang sana. Jadi beliau itu di sana seorang tukang batu namanya Pak Jamiin, bisa menampung puluhan orang dengan gangguan jiwa. Ini hanya seorang tukang batu yang mohon maaf dalam tanda kutip penghasilannya kan tidak seberapa. Tapi waktu itu beliau bisa menghidupi sekitar 70-an orang dengan gangguan jiwa di rumahnya. Secara mandiri itu ya? Secara mandiri. Ya, pokoknya semangatnya adalah bagaimana waktu itu ngurusi orang dengan gangguan jiwa. Nah, waktu itu Pak Ketua terus akhirnya terketuk dengan yang dilakukan oleh Pak Jamiin itu. Pak Ketua kami adalah Pak Susanto Cokro Soekarno. Seorang Pak Jamiin yang tukang batu aja bisa, masa kita lembaga besar seperti PMI Kota Surakarta nggak bisa melakukan ini. Akhirnya kita melakukan itu, dan akhirnya dengan semangatnya lembaga kita bangun Gria Peduli yang ada di Mojosongo itu. Dan membangun itu kita tidak sepeser pun keluar dana dari PMI Solo. Sudah ada donatur yang membangun secara komplit. Jadi itu. Inspirasinya adalah dari seorang tukang batu yang ada di Jombang bernama Pak Jamiin, dan akhirnya kita terus bergerak sampai sekarang. Dan itu dibangun di atas areal dan juga ada berapa kamar atau bilik atau gimana? Layoutnya begitu. Jadi penampungan di sana itu Gria PMI itu akan terpecah menjadi dua, Gria Peduli dan Gria Bahagia. Kita buat menjadi barak begitu. Luas kita ada 3.000 meter. Total ya itu ya? Total 3.000 meter. Jadi 1.500 untuk Gria Peduli yang ngurusi orang dengan gangguan jiwa, yang 1.500 untuk yang lansia. Jadi itu yang Gria Bahagia itu. Jadi kita buat barak begitu. Jadi memang kapasitasnya untuk Gria Peduli kita ada 120, untuk Gria Bahagia yang untuk lansia itu kapasitas kita ada 40. Ini itu. Barak kalau kita dengar kata barak itu kan kayak semacam tidak permanen gitu. Gimana? Ngobrol barak itu berarti pernah ke campnya tentara, baraknya tentara. Jadi seperti itu. Jadi barak itu jadi bangunan luas begitu, lebar kayak aula gitu, tanpa sekat ya, tanpa sekat. Terus di situ kita kasih tempat tidurnya pakai matras gitu. Mereka nanti tidurnya di situ. Berarti kalau di rumah sakit ini ya bangsal begitu. Bangsal ya gitu, kayak bangsal. Lebih spesifik ini sekarang. Begitu. Deskriptif. Karena kita di situ tidak melakukan perawatan kaitannya dengan
menyembuhkan. Jadi tempat tinggal mereka saja di situ ya, tempat tidurnya gitu ada, terus ada kamar mandinya, terus ada halamannya untuk aktivitas mereka. Jadi seperti halnya kayak di rumah begitu ya? Di rumah ada ya. Betul. Jadi memang tujuan kita adalah mereka untuk kembali ke rumah. Ya rumahnya itu adalah gereja itu. Kebetulan kalau yang putra dan putri kita sendirikan, tidak kita campur. Oh, ya. alhamdulillah ya. Ya kalau dicampur bahaya nih. Oh iya, ini baru mau saya tanyakan nih, bagaimana menangani konflik dan intrik. Betul. Jadi ya. kadang memang ini ya apa namanya orang dengan gangguan jiwa, ini spesifik ke gangguan jiwa dulu ya. Jadi orang dengan gangguan jiwa itu kan ya secara apa namanya naluri manusianya kan masih ada kan itu ya, syahwatnya juga masih ada gitu. Jadi memang kita sendirikan. Jadi putra ada sendiri, putri ada sendiri. Nanti juga ada yang frontal gitu, was yes ngamuk-ngamuk lah gitu. Nah kalau yang seperti itu ya akhirnya kita sendirikan, ada ruang karantina sendiri. Jadi mereka ada di situ. Beda ruangan dengan barat tadi ya? Beda. Jadi memang ada ruang khusus untuk yang nanti bahaya kalau orang yang kalau sudah ngamuk-ngamuk nanti temannya yang kena sasaran. Ya itu. Ya, jadi kita sendirikan. Konflik. Iya. Terus setelah itu ya terus kita rujuk ke rumah sakit jiwa. Itu. Tapi gini, kalau dari program-programnya ini gimana dari PMI? Saya berpikir apa tidak crash dengan rumah sakit jiwa begitu ya. Gimana? Ya, tadi saya menyampaikan bahwa kami tugasnya bukan apa sebagai tempat perawatan. Jadi memang di situ bukan mengobati, bukan untuk apa namanya memberikan terapi secara kedokteran gitu. Jadi memang justru kami kalau ada gangguan kejiwaannya itu apa namanya meningkat itu malah kita bawa ke rumah sakit. Ya, itu. Jadi mereka ke gereja itu kembali lagi pulang ya, pulangnya di situ gitu. Jadi memang berarti ini tercatat juga berafiliasi dengan rumah sakit jiwa ya, karena kerjasama dekat ya ini berarti. Ya, kerjasama. Jadi memang kerjasamanya dengan rumah sakit jiwa, dengan rumah sakit yang lainnya, RSDM, terus juga rumah sakit swasta yang lainnya juga gitu. Memang stakeholder memang kita harapkan apa namanya kerjasama dengan kita. Ada Dinsos, ada Satpol PP, ada Disduk Capil. Nah, itu nanti coba kita ulas satu persatu. Dengan Dinsos itu ya apa namanya kaitannya dengan apa namanya bantuan dari pemerintah. Ya, bantuan pemerintah. Baik kanalnya itu berarti lewat dinas sosial ya. Entah itu dari kota atau provinsi atau pusat, Kementerian Sosial seperti itu. Satpol PP itu kaitannya dengan kalau ada laporan dari warga misalnya di wilayah Semanggi gitu, ada orang dengan gangguan jiwa di wilayah A, nah, dia itu berkeliaran gitu. Lapor pertamanya ke Satpol PP, nanti Satpol PP yang jemput dibawa ke rumah sakit jiwa. Nanti dari rumah sakit jiwa kalau sudah baik, dianggap baik oleh rumah sakit jiwa dan bisa pulang. Nah, dia kan tidak punya tempat tinggal. Mau dikemanakan ini? Di Satpol PP kan nggak ada tempatnya. Nah, akhirnya ya, dibawa ke gereja sepanjang tempatnya masih mencukupi. Itu. Terus dengan Disduk Capil. Disduk Capil itu kaitannya dengan status kependudukan. Jadi perawatan kami memang kami usahakan semuanya, semua warga, kami menyebutnya warga untuk penghuni di gereja itu. Semua warga itu mempunyai BPJS kesehatan yang dibiayai oleh pemerintah. Nah, syaratnya kan pasti harus domisili setempat. Nah, itu nanti kami kerjasamanya dengan Disduk Capil. Ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang 95% dari warga di gereja itu sudah punya BPJS kesehatan. Itu keterkaitannya antar apa namanya stakeholder. Jadi bisa dikatakan kalau dinas sosial itu kan menampung orang yang non ODGJ. Yang ODGJ larinya ke sini nih ya, gereja peduli ini ya. Itu kalau dari 2012 ya kan mengelolanya bagaimana untuk menerima pendanaan untuk
kelengkapan dan membeli semua kebutuhan itu, apakah dari kedinasan atau bisa nerima dari yang non dinas, swasta begitu? Ya, jadi kebutuhan teman-teman yang ada di sana itu, warga Gria itu, kebutuhan rata-ratanya per bulan itu adalah 1 juta. Ya. Ini warga ya? Warga Gria. Warga jadi, Gria. ODGJ dan yang lansia. 1 juta itu satu orang? Satu orang. Satu orang ya. Satu orang loh ya. Baik. Kami sekarang ada penghuninya itu ada 114 orang. 114. Ya. Yang ODGJ ada 92 dan yang lansia ada 24. Ya, itu. Jadi kebutuhan rata-ratanya adalah 1 juta per bulan. Duh, besar dong berarti. Dari mana? Nah, itu. Jadi memang pada saat berdiri itu kita, ini mesti biayanya besar. Terus nanti dari mana? Pokoknya bismillah dulu. Nawaitunya adalah menolong. Ya. Nah, karena itu. Pak siapa tadi? Pak Susanto. Susanto tadi aja bisa. Yang Pak Jamiin aja bisa, apalagi bisa. PMI gitu ya. Kenapa kita deg-degan ya? Kita deg-degan ya itu. Ya. Akhirnya Bismillahirrahmanirrahim, nawaitunya adalah untuk menolong sesama, untuk mengangkat martabatnya mereka, dan ya, akhirnya kita program ini kita buat, terus kita share ke masyarakat. Nah, dana itu akhirnya bisa dari mana saja. Bisa dari dinas sosial, bisa sampai ke kementerian itu memberikan bantuan support sampai sekarang ini. Terus kemarin juga ada CSR dari luar negeri, alhamdulillah. Ya, itu luar negerinya itu negeri atau swasta? Swasta ya. Swasta. Ya. Dari kok bisa tahu dari mana? Kenapa bisa tahu? Kita ada IG, kita ada ya itu ya. Boleh jadi disampaikan jaringan sosial media memang luar biasa. Jadi tidak mengenal batas waktu, tempat dan usia. Ya, akhirnya begitu kita promosinya melalui sosial medianya kenceng, akhirnya dari luar negeri pun ada yang menangkap seperti itu. Ya, itu. Dan dari masyarakat juga banyak. Ya, itu. Jadi donasi yang masuk ke masyarakat juga banyak, dan alhamdulillah untuk operasional, untuk makan mereka sampai sekarang ini cukup dari donasi masyarakat. Sembako itu cukup dari donasi masyarakat, alhamdulillah. Itu berupa dana tunai ataukah ada barang juga? Ada barang, ada tunai. Jadi menerima ya dua-duanya ya. Yang kita terima silahkan apa aja bisa kita terima. Ya, itu untuk kebutuhan kan bisa mereka. Saja beras, bahan pokok lain gitu. Ada dapurnya sana ya? Ada. Jadi kami memang kita buat divisi-divisi. Di teman-teman di sana itu ngurusi sekian orang itu, kita ada 17 karyawan yang terbagi menjadi 3 shift. Itu. Nah, di antara mereka itu tentu tanggung jawabnya ada masing-masing. Ada yang kaitannya dengan kesehatannya, keperawatannya, ada yang kaitannya dengan dapurnya. Jadi memang setiap hari masak 3 kali untuk mereka. Nah, itu. Jadi memang kita punya dapur untuk yang di sana untuk kebutuhan mereka. Dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk kecukupan nutrisinya baik. Ya. 17 karyawan, apa nyebutnya apa nih? Jadi kalau teman-teman yang ada yang ngurus ini, jadi ini adalah bagian dari, ini kan Gria ini kan bagian dari PMI Kota Surakarta. Jadi teman-teman yang ngurus di situ adalah yang 17 itu adalah karyawannya ya? PMI Kota Surakarta. Ya, pegawainya PMI Kota Surakarta. Dan setiap hari ada volunteer, ada relawan yang datang untuk membantu. Baik itu dari tingkat perguruan tinggi maupun dari masyarakat dan juga dari sekolah. Kalau dari sekolah PMR, kalau PMR ini yang bisa bantu yang sudah tingkat SMA atau yang setara. Yang tadi di video sempat muncul tadi ya. Betul. Terus kalau dari perguruan tinggi kami relawannya namanya KSR. Kalau yang di masyarakat yang banyak di masing-masing kelurahan sudah ada itu kita sibat.
siaga berbasis masyarakat. Ini teman-teman terus support untuk ke sana. Apakah ada juga yang ini semuanya tadi 92 ODGJ, 24 lansia, total 114-nya ini, ada nggak yang masih ada connecting dengan keluarganya terus disambangi gitu? Ya. Ada nggak nih? Ya. Jadi dulunya warga Gria ini memang mereka semuanya tidak punya keluarga, terpisah dari keluarga, entah apapun itu masalahnya, ya itu. Jadi memang akhirnya dengan melalui medsos ini ada yang ketemu keluarganya. Nah, itu. Jadi memang oh ya ini keluarga ini ternyata ada di sini. ada di Gria. Oh, dari Samarinda gitu ya. Betul. Jadi ada yang dari Kalimantan. Ada yang dari Kalimantan. Waktu itu memang ODGJ loh ya itu. Orang tuanya itu mengalami gangguan jiwa, mau dibawa ke rumah sakit jiwa, mau kontrol. Itu tahun 98, waktu ada rusuh di di Solo itu. Nah itu lepas di terminal, dicari tidak ketemu, ditunggu sampai 1 bulan tidak ketemu. Yaudah, akhirnya ditinggal pulang ke sana. Terus kemarin tahun 19, anaknya itu 2019 dari 98 ke 19 ya. Tahun 2019 anaknya lihat Facebooknya PMI, ada wajah bapaknya. Terus akhirnya dari Kalimantan dia datang ke sini untuk menjemput bapaknya itu. Waktu itu si anak itu masih usia SMP kelas 1. Sekarang sudah punya anak yang SMP kelas 1. Dia terinspirasi atau terbetik dari mana ya? Dia lihat Facebooknya PMI, ada yang nyuruh atau apa? Pernah dialog nggak? Jadi kebetulan kan ini ya. Jadi dia tuh katanya aktif buka Facebook gitu. Memang sengaja untuk siapa tahu cari-cari ketemu gitu apa gimana? Dia punya konsep pikiran itu dulu apa belum? Belum. Jadi memang waktu itu dia itu ketembak sama PMI Solo, ya kan? Kita main Facebook itu kan kadang-kadang ada yang masuk apa kan gitu kan kayak iklan itu. Yang ketembak sama PMI Solo, terus ternyata buka Gria itu apa? Ternyata ngurusi orang dengan gangguan jiwa. Ya nyoba nyari di situ ternyata telusuri. Ada bapaknya. Alhamdulillah. Gitu. Jadi ada yang menuntun nih sang pencipta memberikan. Betul. Jadi memang itu kalau nggak ada yang Allah kalau sudah memberikan jalan dari mana saja itu. Bisa. Kayak bukan rezeki yang datang dari mana saja. Kayak cari jarum jatuh di tumpukan panenan padi. Nah, betul. Ya. Baik pemirsa, itu tadi gambaran sekilas ya. Nanti akan kita perdalam lebih dalam lagi terkait dengan Gria Peduli ini, kiprahnya, kemudian eksistensinya, kemudian bagaimana operasionalnya, nanti kita akan perdalam lagi. Silakan kami nantikan Anda bisa memberikan kontribusi apapun, komentar, saran, ataupun tanya-tanya, atau bahkan ini ada yang melihat, ada yang berusaha untuk mencari belum ketemu, bisa juga. Silakan di 02716793000 SMS ataupun DWA kami persilahkan di 08112553.000. Kita akan segera kembali setelah kita simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan kota kita pagi hari ini. Masih bersama Bapak Wanto SKM, beliau adalah Kepala Bagian Pelayanan Masyarakat PMI Kota Surakarta, terkait dengan keberadaan Gria Peduli PMI Kota Surakarta. Tadi sempat kita perbincangkan apa itu Gria Peduli PMI Kota Surakarta dan lain sebagainya. Kita akan lanjutkan kebersamaan kita. Tadi ada informasi bahwa donasi dari PMI yang Gria Peduli ini kan datang dari dinas dan swasta begitu ya, atau personal bisa ya? Bisa. Boleh disampaikan cara ikut berkontribusinya, atau nomor telepon yang bisa, atau nomor rekening, silakan. Baik. Jadi untuk membantu saudara-saudara kita yang kebetulan tidak beruntung yang berada di Gria ini, masyarakat bisa berkontribusi
bisa datang langsung. Jadi harapan kami memang bisa datang langsung yang berada di wilayah Solo dan sekitarnya. Harapannya apa? Dengan datang langsung, dengan mereka kondisi seperti itu, kita ikut dalam silaturahim begitu. Semakin banyak yang support, jadi secara psikis juga bisa terbantu. Gitu. Jadi yang kedua, kalau memang mau datang langsung, silahkan, bentuk donasinya bisa beragam, tadi sudah kita sampaikan, bisa dalam bentuk barang maupun dalam bentuk cash gitu. Dan kalau saudara-saudara yang masyarakat mau berdonasi melalui rekening, kami juga sangat berterima kasih sekali bisa menyampaikannya ke Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 703 962 1597. Saya ulangi sekali lagi, 703 962 1597. Ya, itu di Bank Syariah Indonesia. Dan kalau informasi-informasi kaitannya dengan Gria bisa melalui telepon juga di 088 297 121 707. Jadi ini langsung diterima oleh teman-teman yang piket pada saat itu. Ya, memang kami sengaja pakai nomor handphone biar aksesnya lebih mudah. Bisa masuk ke medsos, bisa masuk kemanapun. Baik. Ya, pemirsa, kami ulangi sekali lagi ya, bagi Anda yang ingin mendonasikan sebagian harta yang dimiliki untuk gerakan sosial ataupun untuk, ya ini termasuk infak sedekah begitu ya, baik berupa dana tunai maupun barang. Silakan untuk dipersiapkan, dicatat di nomor telepon terlebih dahulu apabila ingin konseling terlebih dahulu ya, tanya-tanya di 088 297 121 707. Saya ulangi di 088 297 121 707. Atau bisa langsung transfer ke rekening BSI nomor rekening 703 962 1597. Di rekening BSI di 703 962 1597. Ya, ini bisa konfirmasi dulu ya. Ini 24 jam operasionalnya ya, atau lewat WA dulu bisa ya? Bisa lewat WA. Nanti kita operasional 24 jam, mau datang jam berapapun insya Allah kita terima. Ya, baik. Ya, kita lanjutkan, tadi sudah banyak diuraikan. Dan kendala yang dijumpai mulai dari 2012 berdiri hingga saat ini apa? Apakah mendamaikan atau mengislahkan yang sedang bersengketa atau gimana? Jadi setiap kegiatan itu kan pasti ada ada senangnya, terus pasti ada kita pada saat berbagi itu juga senang, tapi juga ada masalah-masalah yang mengikuti pasti kan seperti itu. Jadi tentu yang paling kita tahan dulu ya, Pak Wanto ya. Kita sapa dulu yang ada di line telepon. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa, di mana Bapak? Dari Pak Anto di Karanganyar. Ya, silakan Pak Anto. Ya, assalamualaikum Pak Wanto. Waalaikumsalam Pak Anto. Ya, Pak Wanto, ini mungkin saya akan membuka di YouTube-nya Gria Peduli. Itu kan ada yang tinggal di Gria Peduli itu Pak Hadi Rukun ya kalau nggak salah. Nah, itu dia sepertinya masih masih bisa diajak komunikasi gitu. Jadi kesannya masih tidak ODGJ tapi normal begitu. Hanya saja dia sepuh gitu. Apakah ini juga Gria Peduli ini seperti juga panti perda atau panti jompo juga begitu? Saya
saya mungkin butuh detailnya seperti apa, gitu. Dan kalau seperti itu berarti nanti orang bisa menitipkan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana ini penjelasannya Pak Wanto? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung? Ya, silakan. Baik, Wanto. Jadi kalau di kami tadi saya sampaikan di Gria PM itu ada 2. Kebetulan ada di Gria Bahagia. Kalau Gria Bahagia itu adalah untuk lansia. Kalau Gria Peduli itu untuk yang mengalami gangguan kejiwaan. Jadi yang mengalami gangguan kejiwaan yang di Gria Peduli ini juga tingkatannya macam-macam. Ada yang komunikasinya baik, diajak berkegiatan juga oke, dan yang sudah kondisinya sudah baik seperti itu justru malah membantu kita dalam kegiatan-kegiatan. Jadi seperti misalnya mereka membantu ibu-ibu dapur menyiapkan racik-racik begitu, menyiapkan untuk masak yang untuk teman-temannya. Terus juga membantu teman-teman yang lainnya membersihkan ruangan begitu. Jadi memang mereka yang sudah baik kita berdayakan di Gria itu untuk berkegiatan biar tidak ngelangut. Itu bahasa Indonesianya apa ya? Ya, jadi biar tidak ngelangut begitu. Ya, jadi memang kegiatannya adalah itu. Terus bahwa Gria PMI, baik Gria Peduli maupun Gria Bahagia itu memang kita tujukan untuk mereka yang terlantar, tidak punya keluarga. Harapan kami adalah, edukasi kami ke masyarakat adalah kalau ada lansia, ada orang dengan gangguan jiwa yang masih mempunyai keluarga, lebih baik diurus oleh keluarganya sendiri. Orang tua ya kalau diurus oleh anaknya, oleh saudaranya sendiri, tentunya akan secara kedekatan emosi akan lebih baik. Dan ini insya Allah kalau anak mengurus orang tua akan menjadi bakti anak kepada orang tuanya. Harapan kami adalah seperti itu. Kami selalu mengedukasi supaya masyarakat selalu bagaimana bisa mengurus keluarganya dalam kondisi apapun. Ya. Baik, terkait edukasi kepada masyarakat, apa program atau upaya yang dilakukan oleh pihak PMI? Apakah masuk ke iklan-iklan layanan masyarakat atau ada program dengan kelurahan atau kecamatan, gimana? Jadi kebetulan kami sudah punya volunteer yang ada di kelurahan, namanya Sibat. Justru ini adalah tangan panjangnya PMI Kota Surakarta untuk mengedukasi masyarakat di bidang apapun itu. Salah satunya juga di bidang kepedulian kita pada lingkungan. Jadi apabila ada keluarga yang mengalami hal-hal yang tentunya tidak mengenakan, memang tidak mengenakan, tapi alangkah lebih baiknya urus sendiri. Jadi masyarakat melalui Sibat ini nanti akan ada edukasi yang lebih baik, terus bergerak di situ. Memang sampai sekarang alhamdulillah di 54 kelurahan yang ada di Solo Sibatnya bergerak aktif. Ya. Alhamdulillah. Kalau dari sudut pandang Gria Peduli PMI ini, adanya eksistensi Gria Peduli ini sebenarnya positif apa negatif? Kan bisa saja masyarakat, oh ini berarti dia nggak mau ngurusin saudaranya atau orang tuanya, terus tiba-tiba di skenario sedemikian rupa agar dilimpahkan ke sini gitu. Ya. Gimana? Jadi kami juga waktu itu juga awal-awal itu juga heran itu. Ada orang tua yang dibawa ke rumah sakit, kondisinya sakit. Jadi kalau ini yang lansia. Jadi dibawa ke rumah sakit, ditaruh di sana, ditinggal pergi sampai sembuh, tidak dijenguk, tidak dijemput, dan akhirnya beliau tinggal di Gria sampai meninggal dunia. Jadi memang ya saya tidak tahu apakah ini, ya saya tidak bilang di Gria dimanfaatkan. Jadi memang ya kalau kondisinya adalah bahwa kami
prinsipnya adalah begitu orang itu tidak ada keluarga, insya Allah kami siap menampung. Jadi saat itu pihak rumah sakit menghubungi begitu ya, menghubunginya awalnya yang dihubungi Dinsos, melalui Dinsos. Tentu hubungannya dengan Dinsos. Terus Dinsos berkomunikasi dengan kami yang ada di Gria. Itu terjadi di kapan itu? Itu di tahun 2012. Oh ya, jadi jauh sebelum masa COVID ya berarti? Iya. Dan ini namanya Mbah Parmin meninggal. Beliau masih bisa komunikasi? Masih bisa. Aktif normal ya? Begitu diajak komunikasi, selalu nangis, ingat sama anaknya. Ya. Tapi bisa beliau mengidentifikasi rumah saya di sini gitu-gitu bisa waktu itu? Bisa. Jadi rumahnya dari mana beliau? Di sana di Solo. Oh, dari Solo juga. Di Solo. Jadi di Solo terus ya saya tidak akan cerita alamatnya di mana itu. Maksudnya bukan dari luar Semarang atau dari Malang gitu bukan ya? Jadi memang dari Solo saja. Oh iya. Ya itulah. Jadi terkadang kan ada pihak-pihak yang tidak sesuai keperuntukannya begitu loh. Ya kan? Kalau dari daya tampung dikatakan adalah kapasitasnya total jadi berapa? 120 ya 120 untuk yang peduli. Sekarang sudah terisi 92. Ya. Kuotanya masih lah ya. Masih ada. Kemudian yang tapi jangan diisi loh, Mas. Ya. Titik tertinggi isi puncak itu di tahun kapan? Di tahun waktu itu tahun 18 ada 112. 112 itu. Ya. 112 dan yaitu setelah itu ada dari keluarga yang menjemput itu satu persatu itu yang dari Nganjuk itu ada yang sudah sejak remaja itu sudah 12 tahun hilang dan akhirnya ketemu ya? Yang dari Kalimantan tadi, terus lagi ada yang dari Mojokedang juga banyak akhirnya yang dijemput sama keluarganya gitu, ada yang dari Wonogiri banyak tapi mereka dulunya adalah mereka terlantar semuanya di Solo. Ya itu. Kami memang skupnya yang terlantar di Solo. Nanti kalau terlantar se-Jawa Tengah nanti penuh. Iya, coverage areanya ya. Coverage areanya. Karena ini kota Surakarta ya. Surakarta yang terlantar di wilayah kota Surakarta. Walaupun ditemukan pada akhirnya mereka dari mana enggak apa-apa. Ini yang dari Jakarta juga ada. Tapi di wilayah Solo terlantarnya. Memang setingkat provinsi ada ya yang semacam kayak gini? Ada. Oh ada. Gitu. Dari ya PMI juga? Atau beda dinas? Punyanya Dinas Sosial Provinsi. Oh, Dinas Sosial Provinsi. Ya. Adanya di ibu kota provinsi juga? Adanya ada di Wonogiri ada. Tempatnya ada di Wonogiri, malah di daerah-daerah. Ya. Saya lupa tapi ada punya 3 tempat kalau di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Oh iya. Dinas Sosial Provinsi itu punya 3. Ya baik. Apa rencana ke depan ini dari pihak PMI Gria Peduli ini? Rencana ke depan kami adalah kita sudah Gria Peduli ini sudah 2. Ada Gria Peduli yang kaitannya dengan psikotik. Gria Peduli yang kaitannya dengan lansia, kami ingin membangun Gria Peduli yang kaitannya dengan anak-anak yang terlantar. Berarti yang termasuk yang ngamen-ngamen di pinggir jalan anak-anak itu? Ya anak-anak kan? Anak-anak kami fokusnya ke rencananya ke balita. Oh balita. Yang terlantar. Ya. Kalau yang sudah remaja nanti biar ke pondok saja. Mengapa itu? Apa memang secara demografi didapatkan survei begitu atau gimana? Jadi kami belum melakukan survei kaitannya dengan kependudukan yang ada di Solo itu anak-anak terlantarnya seperti apa. Jadi ini kemarin hanya pandangan secara umum bahwa masih ada anak-anak yang terlantar itu melihat dari panti asuhan yang ada di Solo itu tingkat huniannya kok tinggi. Jadi tingkat huniannya tinggi dan mereka tidak punya, dalam tanda kutip tidak punya orang tua yang mengurusi mereka. Ya itu ada beberapa panti asuhan itu dan tentu dengan berkaca dari itu
harapan kami bisa berkembang di situ. Ya, mohon doanya. Tapi belum tahu di tahun berapa kami akan berkembang ke situ. Ya. Ini sudah masuk program atau baru masuk renstra, wacana awal ini? Renstra. Masuk di wacana awal. Jadi memang di rencana jangka menengah lah. Menengah gitu. ya. Baik. Ya, ada yang bisa disampaikan ya Pak Wanto terkait keberadaan Geria Peduli ini kepada masyarakat, himbauan ataupun sudut pandang apa yang harus dilakukan jika mengetahui atau menemukan atau bahkan tahu tapi gak ada hubungan keluarga, harus bagaimana, silakan. Jadi pada masyarakat yang berada di kota Surakarta, kalau panjenengan menemukan ada orang yang terlantar di jalanan, baik itu lansia maupun orang dengan gangguan jiwa, bisa menghubungi kami di line telepon yang sudah kami sebutkan di awal tadi, dan insya Allah kami siap memfasilitasi. Nanti akan kerjasama dengan stakeholder terkait, tentunya dengan Satpol PP dan Dinas Sosial. Jadi silakan nanti bisa datang langsung, bisa melalui telepon, dan insya Allah kami akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait kaitannya dengan penanganan orang-orang yang terlantar tersebut. Ya, baik. Kami sampaikan terima kasih Pak Wanto informasinya, dan kita support semoga diberikan kelancaran dan rencana-rencana yang tadi sudah mulai dibangun sejak tahun 2012 hingga ke depan nanti semoga diberikan kelancaran. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan kota kita pada kesempatan pagi kali ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tom Elvatori pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.